kepada Pak Sarjo. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat subscriber dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semua senantiasa Allah jaga dan dijauhkan dari orang-orang zalim. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah sahabat, saya dari perjalanan menemui preman bogel tompel, dan hingga malam ini saya sudah kembali pulang ke rumah. Dan di sini alhamdulillah urusan ini tetap berlanjut, dan saya akan bebaskan korban-korban dari preman bogel tompel, sehingga preman bogel tompel saya bawa pulang ke rumah ya. Dan saya sudah menyuruh preman bogel tompel itu untuk mengundang dukun yang menyantet Pak Sarjo ya. Yang menyantet Pak Sarjo, menurut informasi dari preman bogel tompel ini, namanya Ki Sangklir ya, yang menyantet Pak Sarjo. Insya Allah malam ini Pak Sarjo saya undang ke rumah, dan si dukun itu diundang oleh preman bogel tompel ya. Saat ini saya sedang bersama preman bogel tompel, sahabat-sahabat semua ya. Gimana bogel tompel? Anda sudah berjanji saya tidak lumpuhkan Anda, tidak butakan mata Anda. Anda sudah berjanji akan meminta maaf kepada Pak Sarjo Ya. ya. Meminta maaf kepada Pak Sarjo atas perbuatan Anda, dan Anda juga bilang ke saya Anda ingin bertobat dan berhenti. Besok rambutnya dicukur, dipotong setelah bertemu dengan Pak Sarjo. Intinya setelah dukun-dukun yang Anda suruh menyantet korban-korban yang lahannya atau tanahnya diambil oleh si bogel tompel, nanti rambutnya dipotong ya. Iya. Apakah bisa dihubungi dukun siapa itu, Ki Sangklir itu? Sudah tadi kisah kalian sudah saya suruh anak bos saya manggil dia. Sudah. Ya. Jadi nanti insya Allah Pak Sarjo itu datang ke sini. Ya, ya. Saya harap Anda nepati janji. Jangan mau bikin keributan di rumah saya. Jangan khawatir Kang Rajo. Kalau Anda masih mau bikin keributan, saya bisa butakan mata Anda sekarang, dan saya patahkan kaki Anda. Di Saya sini pasti tepati janji saya. saya ngajak kamu pulang ke sini karena kamu bilang mau mengundang Ki Sangklir. Ya. Siapa yang menyuruh Anda sebenarnya untuk mengambil lahan Pak Sarjo itu? Ada seseorang atau kayak gimana? Tidak ada. Tujuan apa Anda ngambil lahan itu? Kalau boleh tahu. Sampai ini dia kita jual lagi. Gitu. Oh, jadi Anda ini memang berbisnis seperti itu, cara mencari uangnya. Ya. Jadi sudah banyak korban, ada 4, 5, 6 orang korban selama ini. Ya. Karena itu tidak mudah juga untuk mendapatkan lahan seperti itu ya. Kebanyakan kita harus bentrok dulu. Jadi memang bogel tompel ini memang keras orangnya, sahabat-sahabat semua ya. Jadi Anda sudah berjanji akan bertobat Ya. dan Anda tinggalkan dunia Anda. Harapan saya Anda bisa kerjasama dengan saya, bantu saya untuk mendatangi dukun-dukun atau mengundang dukun-dukun yang pernah Anda minta tolongi untuk menyantet korban-korban yang tanahnya Anda ambil. Ya. Pasti saya tepati semua janji saya. Nanti akan saya buru. Karena Anda sekarang memang sudah tidak ada. Kalau Anda tidak percaya, saya akan ambilkan pisau. Jangan, Rajo, jangan. Saya ambilkan pisau, atau saya ambilkan apa yang Anda sombong-sombongkan, ilmu ajian rawa rontek Anda itu sudah tidak ada. Saya musnahkan semua kemarin. Ya. Walaupun Anda pernah mengikat saya, tapi saya tetap memaafkan Anda, karena tujuan saya hanya ingin menyelamatkan orang-orang yang jadi korban Anda ini.
Ya. Nanti bentar lagi Pak Sarjo datang, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak Sarjo. Gimana kabarnya? Sehat? Undang saya. Iya, saya undang Pak Sarjo. Gimana badannya setelah malaman itu? Udah lumayan, pulih? Udah lumayan pulih. Alhamdulillah. Jadi saya undang Pak Sarjo ini sengaja. Silakan duduk. Tujuannya apa untuk mengundang saya, Kang Rejo? Ya, masalah lahan Pak Sarjo itu alhamdulillah insya Allah sekarang sudah aman. Ya, mungkin Pak Sarjo melihat perjuangan saya dan Pak Sarjo juga menyaksikan. Setelah Pak Sarjo pulang kemarin itu alhamdulillah saya mendatangi tempat ritualnya Ki Sancang. Kalau di sana itu ada si Bogel Tompel ini. Ini Bogel Tompel kenapa di sini? Dia sudah tidak seperti Bogel Tompel yang dulu lagi. Semua keahliannya, kesaktiannya, keilmuannya, dan kehebatannya sudah saya musnahkan. Cuman di sini saya ngajak dia ke sini agar dia bisa mengundang Ki Sangklir katanya yang menyantet Pak Sarjo. Dan dia saya minta maaf kepada Pak Sarjo. Apa minta maaf? Untuk apa Sudah saya minta Pak Sarjo. Sudah lama saya untuk. Kalau Pak Sarjo menghargai saya, nggak usah ada ribut-ribut di sini. Saya tidak terima aja, Kang Rejo. Ya walaupun Pak Sarjo nggak terima. Selama ini sudah disantet sama dia. Walau Pak Sarjo nggak terima, dia menyakiti Pak Sarjo atau menyakiti saya sampai mengikat saya, sampai Pak Sarjo didorong-dorong dia. Intinya, saya akan selesaikan semua ini. Ki Sangklir akan datang ke sini, saya suruh. Silakan duduk, jangan main kekerasan di rumah ini. Dia sudah tidak seperti yang kemarin-kemarin itu Pak Sarjo. Saya tidak terima aja, Kang Rejo. Lahan saya mau diambil. Dan itu saya mau disantet. Sudah disantet juga. Ya, makanya saya datang ke sini. Sekarang silakan preman Bogel Tompel. Dengan saya bicara, saya tujuan kamu merampas lahan saya apa? Untuk memilikinya. Sedangkan saya cuma satu-satunya itu lahan saya. Mau saya jual kembali nyari keuntungan yang besar. Cuman itu. Ya. Kedatangan saya di sini saya minta maaf dengan Pak Sarjo dengan memanggil dukun. Untung Pak Sangklir yang telah menyantet. ada Kang Rejo. Kalau tidak, mungkin sudah habis. Ya, saya akui kesalahan saya itu. Sudah berapa orang kamu merampas tanah lahan-lahan itu? Mana dukun yang menyantet saya? Nanti dia akan datang. Karena anak buah saya sudah mengundang dia untuk datang. Ya, silakan saja Bang. Preman Bogel Tompel berjanji nggak akan mengganggu Pak Sarjo lagi. Apa benar ucapan kamu? Tidak mengganggu saya lagi dan tidak mau merampas tanah saya lagi. Bisa saya pegang janji kamu? Ya, bisa. Karena saya sekali saya ucap tidak akan pernah saya kari janji. Karena bagi saya ketika saya menginginkan hak milik itu harus saya miliki. Bagus. Kalau seperti itu bagus. Dengan cara ini saya minta maaf dengan Pak Sarjo memanggil dukun suruhan saya yang untuk menyantet Bapak. Dengan cara itulah saya minta maaf. Dari dulu Bapak. Kalau kayak gini kamu enak. Ya, saya akui itu kesalahan saya. Itulah Bang preman Bogel Tompel. Kalau kita menyakiti orang, walaupun orang itu takut dengan kita, ada masanya dia itu berani. Ya, kalau tidak saya tahan, mungkin kalian berdua sudah berantem tadi. Ya, saya sudah sadar semua dengan kesalahan saya atas perilaku terhadap tindakan saya sama Pak Tarjo. Kalau saya hanya ingin, tidak perlu janji, saya hanya ingin bukti. Ya. Saya harap kamu atau Anda bisa
benar-benar manggil Kisang Clear itu. Ya, Dia karena bisa untuk- hadir ke sini. Kalau sampai Kisang Clear nggak datang, berarti saya berbohong sama kalian. Oke sahabat-sahabat semua, alhamdulillah ya. Pak Sarjo sudah hadir dan saya sudah dan si preman Bogel Tompel ini sudah meminta maaf kepada Pak Sarjo. Ya, untuk Pak Sarjo kayak gimana? Ya saya harapkan ucapan dia itu Insya Allah. benar. Insya Allah Jangan saya jamin bertele-tele. Pak Sarjo. Dia tidak akan mengganggu Pak Sarjo lagi. Karena lahan saya itu cuma satu-satunya Rajo. Mau direbut sama Bogel Tompel ini. Jadi Pak Sarjo ini sedikit emosi tadi sahabat, karena dia melihat saya diikat. Ya. Karena saya membantu Pak Sarjo. Waktu itu Pak Sarjo pertama datang ke rumah itu ketika buka pintu, Pak Sarjo sudah terjatuh ya. Jadi dia tidak terima atas perbuatan preman Bogel Tompel, makanya sedikit emosi tadi dia. Dan ketika Pak Sarjo ingin selamatkan saya, dia habis dihajar oleh si preman Bogel Tompel ini. Sampai badannya lemas, alhamdulillah sekarang sudah pulih ya Pak Sarjo. Alhamdulillah Rajo. Sebenarnya sih saya belum segitu puasnya kalau Ya. belum menghajar. Ya. Saya berharap Pak Sarjo menghargai saya lah di sini. Ya, jangan usah ribut-ribut. Lumayan jauh juga tempatnya Kisang Clear itu. Ya. Ya, Rajo. Hebat juga Bogel Tompel ini. Motif untuk berbisnis, merampas tanah milik orang lain. Permisi. Ini Rajo. Kenapa Bogel Tompel? Tuh, Pak Sarjo jangan di situ. Duduk di belakang aja Pak Sarjo. Kenal Anda dengan orang itu tadi? Tidak tahu saya siapa itu. Kenal tidak dengan orang itu tadi? Tidak tahu. Apa mungkin itu namanya Sarjo itu? Iya, Ki. Yang tempo hari yang saya minta tolong untuk menyantet. Ya, ya. Jadi benar. Tompel mengundang saya kenapa? Manggil saya. Ya, untuk menepati janji saya kepada Kang Rajo untuk memanggil Aki yang telah saya minta bantu untuk menyantet Pak Sarjo. Sebagai pembuktian saya minta maaf pada Pak Sarjo. Anda tidak tahu kalau keadaan preman Bogel Tompel saat ini? Tidak tahu saya. Kenapa dia? Tanyakan saja Kamu kepada kenal dia. Bogel? Saya sudah dikalahkan. Lalu? Sama Kang Rajo. Jadi daripada saya menanggung risiko, saya yang akan secara seperti dilumpuhkan ataupun yang lainnya. Dia cuma minta saya menepati janji untuk memanggil Aki yang sudah membantu saya untuk menyantet Pak Sarjo. Maka dari itulah saya panggil Aki, undang Aki, anak buah saya mau ke rumah Aki tadi. Lalu Aki datang ke sini karena ada Rajo ingin bertemu sama Aki. Nah di sini kamu sudah bertobat kan? Untuk jalan ke situ masih dalam proses karena saya harus menebus kesalahan saya dulu. Jadi saya mengatasnamakan Bogel Tompel untuk mengundang kamu ke rumah saya. Kamu sebagai dukun santet. Ya, mas saya dukun santet. Orang atau korban-korban Anda yang saat ini Anda santet
Saya minta Anda bebaskan, Anda lepaskan. Begitupun dengan Pak Sarjo. Saya sebagai dukun santet, saya tidak akan membebaskan semua korban-korban saya. Ini Karena Bogel Allah itu Tompel yang pekerjaan meminta. Bogel Tompel yang sudah meminta dan dia sudah bertobat. Kalau Anda tidak mau melepaskan, Anda akan berhadapan dengan saya. Berhadapan kepada siapapun saya tidak takut. Karena ini sudah pekerjaan saya. Untuk Bogel Tompel mau tobat atau tidak itu urusan dia. Dan Jadi semua Anda urusan tidak mau. saya tidak akan berhenti. Masih tetap ingin meneruskan dunia persantetan atau praktek Ya, dukun. tentu saja saya akan meneruskan dunia. Jadi saya minta kamu jangan mengganggu Pak Sarjo lagi. Karena Bogel Tompel sudah tidak menyuruh kamu untuk mengganggu Pak Sarjo lagi. Jadi sekarang, karena kamu sudah datang, benar Anda yang bernama Ya. Ki Sangklir itu. Saya bernama Ki Sangklir. Benar Bogel Tompel. Iya, Dang Rajo. Dia Dang Rajo. Saya minta Anda bertobat dan lepaskan semua ilmu-ilmu hitam Anda itu. Sebelum Siapa kau menyuruh-nyuruh saya tobat? Anda saya buat lebih dari dukun-dukunnya Bogel Tompel yang lainnya. Saya tidak takut. Mau dia buat apa oleh kamu? Saya tidak takut. Dan siapa kamu nyuruh-nyuruh saya tobat? Saya Dang Rajo. Mau kamu Dang Rajo mau apa? Bukan. Saya tidak takut. Jadi Anda Saya mencari ilmu susah payah. Kamu nyuruh-nyuruh saya tobat. Siapa kamu? Bogel Tompel mana yang saya kenal? Anda tahu dengan Kehebatan Bogel kamu Tompel. mana? Anda tahu dengan dia. Anda kenal dekat dengan Bogel Tompel. Anda tahu kehebatan dia. Kenal dekat tidak. Tapi saya tahu kehebatan dia. Buktinya dia tidak bisa apa-apa di hadapan saya. Jadi jangan menyesal kalau Anda ngambil keputusan tidak mau berhenti dari dunia dukun itu. Karena kalau Anda tidak dihentikan, akan banyak jatuh korban lainnya. Tidak ada kata menyesal bagi saya. Bagi Ki Sangklir nggak ada kata menyesal. Karena saya mencari ilmu susah payah. Jadi Semua kalau kamu sudah tidak pekerjaan mau, saya. ya sudah. Terpaksa saya akan hancurkan kamu. Silahkan saja kalau kamu mampu. Mau kamu segi apa? Santet. Ya, silakan saja. Adu ilmu. Mau santet, ada ilmu. Ya sudah bilang kepada Anda, nggak usah bertele-tele di sini. Seharusnya Anda mengambil keputusan yang tepat. Keputusan saya sudah tepat. Dan Anda malah mempertahankan ilmu hitam Anda itu. Allah. Allah. Berapa banyak korban yang Anda sudah santet selama Anda menjadi dukun santet seperti ini? Hah? Banyak dari saya. Dari itu saya tidak akan berhenti. Saya akan melanjutkan dunia persantetan saya. Allah. Allah.
Sayyidina Maulana Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah. Bismillah. Allah. Bismillah. Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allah. Allah. Bismillah. Bismillah. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la shinatu wa la huwa as-samawati wal ardi ya lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yakhafuna bi shay'in min illa bima sha'a wa sa'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la yakhafuna Gimana? Masih sanggup? Sekarang semua keilmuan Anda sudah saya musnahkan dari tubuh Anda. Masih tetap ingin jadi dukun santet? Atau mau bertobat? Saya sudah berkata. Bismillah. Saya sudah bilang kepada Anda, saya tidak mau bertele-tele di sini. Tujuan saya mengundang Anda karena Anda sudah menyantet Pak Sarjo yang disuruh oleh Bogel Tompel. Masih tetap tidak mau bertobat? Saya tidak akan berhenti di Anda kira Anda bisa memulihkan setelah saya patahkan kaki Anda seperti itu? Sahabat-sahabat semua, saya akan kunci semua tubuhnya. saya bisa mencarimu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Semua keilmuannya sudah saya musnahkan dan kakinya saya patahkan satunya. Harapan saya setelah Anda sampai rumah, Anda lepaskan semua korban-korban Anda, korban-korban santet Anda. Kalau Anda tidak mau, terpaksa saya akan butakan mata Anda. Korban-korban saya tidak akan lepaskan. Nah, berarti Anda memang benar-benar sudah tersesat kehidupannya. Saya akan butakan saja matanya, sahabat-sahabat semua. Allah. Allah. Sekarang saya minta Anda pergi dari rumah saya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua ya. Mana Pak Sarjo tadi? Takutnya nanti dia menyantet Pak Sarjo, makanya saya suruh pergi ya. Jadi Bogel Tompel berapa lagi dukun? 4, 5, 6, 7 yang masih melakukan ritual atau yang pernah Anda datangi? Kalau untuk tempat biasa saya meminta bantuan untuk menyantet ke Kisang Clear ini Narajo.
Tapi untuk dukun santet yang lainnya masih ada yang lainnya. Waktu itu Anda bilang di sana ada beberapa dukun Iya, memang benar itu ada Kang Raja. yang tempat Anda minta bantu. Tapi yang lebih patennya kan saya minta ke sini Kang Raja. Tapi tempat yang dukun yang lainnya pasti akan saya tunjukkan kepada Kang Raja di mana rumahnya, di mana tempatnya, ataupun bisa saya undang ke sini, itu bisa Kang Raja. Jangan Anda coba untuk menipu saya ya. Anda lihat tadi, dukun itu tadi. Bisa saya butakan matanya, saya patahkan kakinya. Anda, perbuatan Anda ini sudah fatal sekali. Banyak yang sudah jadi korban-korban Anda ini. Tapi di sini saya membutuhkan Anda untuk menunjukkan di mana dukun-dukun yang saat ini atau dukun-dukun yang pernah Anda minta tolong. Iya Kang Raja. Saya akan tepati semua janji saya Kang Raja. Kalau Anda sampai berbohong, saya akan patahkan, saya butakan mata Anda. Oke, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah ya. Pak Sarjo, terima kasih sudah mau datang ke rumah. Ya, insya Allah aman sekarang karena bogel tompel sudah seperti ini. Dan yang menyantet Pak Sarjo itu tadi sudah saya butakan matanya. Terima kasih juga sama Kang Rajo sudah menyelesaikan masalah ini. Insya Allah Pak Sarjo. Saya juga bisa tenang gitu Kang Rajo. Kalau memang ada apa-apa kabarin saja Pak Sarjo ya. Oke, sahabat-sahabat semua, mungkin saya akan selanjutnya akan meminta preman bogel tompel ini untuk memanggil dukun-dukun itu datang ke rumah saya ya, atau mengundang dukun-dukun datang ke rumah saya ya, agar saya tidak terlalu capek keluaran nyari. Kalau dukun-dukun itu dipanggil oleh ketuanya atau pawangnya, dia akan datang ya. Makanya bogel tompel saya tahan dulu ya. Kalau urusan itu udah selesai, saya akan suruh dia potong rambut untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke, mungkin terima kasih Pak Sarjo ya. Ya. Saya bisa terus pulang nih Kang Rajo. Nggak mau ngobrol-ngobrol dulu? Ada urusan lagi. Oh ya sudah, nanti. Makasih Kang Rajo. Hati-hati ya. Jangan macam-macam lagi ya. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum. Salam. Oke, sahabat-sahabat semua, mungkin sampai di sini dulu labnya. Terima kasih atas doanya dalam perjalanan saya untuk menghancurkan preman bogel tompel ini. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.